Masya Allah Ustadz, sekian lama aneh ngeliatin ente warawiri berdakwah, akhirnya kadarullah aneh bisa mampir kemari nih. Wah, udah disediain kopi, cuma rada cemilan kagak ada nih. Cemilannya lagi pulang kampung. Iya. Pak Ustadz, nih aneh minum ya? Minum iya. Bang Takur. Cuman Pak Ustadz, kopinya warna sama ya, tapi rasa masih beda. Pasti beda. Ente pakai gula apa enggak? Kalau aneh pakai gula Bang Takur. Kalau aneh nggak pakai gula Pak Ustadz. Kenapa aneh milih kopi ini tanpa gula? Karena hidup aneh ini seperti kopi ini Pak Ustadz. Tak perlu manis untuk disukai oleh orang banyak. Aneh demen banget sama anak muda. Jadi ente nih. Alhamdulillah Pak Ustadz, di masa-masa pandemi kayak gini kan, Betul. beberapa kali PPKM, level A, B, C, D, E. Ya itu dia, ada orang yang belum berusaha, tapi sudah mengeluh. Gitu, ibaratnya hanya bisa bermimpi tapi tidak bisa membangun mimpi. Nah itu nih gimana nih kita perlu bahas nih Bang Takur nih, apalagi momentum saat ini sudah memasuki kemerdekaan Republik Indonesia nih. Oh iya bener ya. 17 kayak Bang Takur kayak begini seneng banget nih ngeliat kayak Bang Takur nih. Aneh lah di mana-mana. Sibuk apa emang sekarang? Aneh ya alhamdulillah sibuknya memperbaiki diri aja karena kalau kita nggak memperbaiki diri, segala jenis usaha apapun yang kita lakukan ya tetap aja hasilnya bisa nol bahkan bisa minus. Gitu Pak Ustadz. Jadi intinya itu aja sih Pak Ustadz. Kalau seneng banget aneh kalau ngeliat anak muda yang gigih, semangat, apalagi dalam rangka salah satu mengisi kemerdekaan kita. Cakep banget nih kayak ente nih. Justru aneh yang seneng lah ketemu seorang ustadz karena ya gitu Pak Ustadz. Kadang ruang lingkup aneh ketemu orang-orang yang malas, ketemu orang-orang yang suka mengeluh, ketemu orang-orang yang suka memikirkan sesuatu tapi tidak berbuat sesuatu. Nah makanya alhamdulillah nih saya ketemu Pak Ustadz nih disatukan sebagai ulama, sebagai Pak Ustadz. Mungkin dari segi misal ekonomi ya insya Allah kita berjalan, tapi segi spiritual kan aneh butuh juga diisi gitu Pak Ustadz. Memang anak-anak muda sekarang ini perlu juga nih ditanemin bagaimana rasanya dia mengerti akan makna daripada perjuangan. Iya betul. Kalau saya lihat anak muda perlu berjuang gigih, bukan malas-malesan. Iya benar. Karena begini Bang Takur, ada ceritanya seorang anak muda, namanya kita sebut sajalah si Indra. Indra. Oh, berarti masuk ya. Kalau keluar Odra. Si Indra ini ngeluh mulu dengan permasalahan kehidupannya. Suatu ketika dia nemuin ibunya. Begitu pulang dia bilang sama ibunya, dia keluh kesah sama ibunya. Si ibunya ini justru terdiam, nggak diopenin si Indra ngomong. Karena udah lama nggak pulang atau apa? Karena permasalahan kehidupannya yang adanya ngeluh, mengeluh dan bermalas-malasan. Oh, seumuran sama saya Pak? Ya masih anak muda, masih kayak muda Bang juga, Takur gini. Makanya kalau saya lihat Bang Takur gini kan smart banget nih, hebat. Wah. Gitu. Kayak saya kayak gini juga belajar dari ini alat elektronik Pak Ustadz. Telepon aja udah smartphone. Masa kita sebagai people, sebagai manusia, sebagai human yang dikasih otak, masa kalah main phone kan gitu? Nah, iya, kudunya emang harus begitu Bang Takur. Kalau yang namanya anak muda itu harus benar-benar smart, benar-benar semangat. Nah si Indra ini yang ada ngeluh kesah mulu sama ibunya. Dia bilang, Bu, masalah dunia begini macam-macam dah dia ngomong dah. Tapi si ibunya nggak menggubris apa yang dipertanyakan si Indra itu. Karena saking seringnya mengeluh. Saking seringnya dia ngeluh. Didiemin baik. Begitu ibu, ya biasa kan kita kadang-kadang kalau dulu pernah ngerasain
Ketika kita ada masalah, kita ngomong, "Mak, Bu, saya begini." Kadang-kadang emak kita atau ibu kita diem baik tuh. Oh, Diem aja. Sampai ke dapur nih si Indra, ibunya ke dapur diikutin sama si Indra. Diikutin sambil tapi terdiam aja ibunya. Kagak mau jawab apa yang ditanyakan si Indra. Akhirnya begitu si Indra bertanya di dalam hati, ujuk, ini gimana sih ibu gue? Gitu. Orang dia anaknya lagi ngeluh didiemin aja. Ternyata si ibu ini begitu masuk ke dapur, si Indra ngikutin, ibunya malah masak air. biar mateng. Emang bener-bener mateng tuh air. Iyalah, masuk. Sampai gelotok. Minum air sampai mentah. mendidih. Iya. Begitu udah airnya mendidih, ibunya ngambil nih 3 gelas. 3 gelas dituangin tuh. Gelas pertama, gelas kedua, gelas 3 dari airnya mendidih. Oh, oke. Si Indra ngeliatin aja. Ngapain lah gitu? Ibu aneh kan gitu. Begitu ini ibunya naruh tuh. Gelas pertama ditaruhin wortel. Oh, gelas pertama taruh wortel. Betul, dari air yang panas. Air panas yang mendidih tadi. Yang mendidih tadi tuh. Kemudian gelas kedua ditaruhin telur. Nah, gelas yang ketiga ditaruhin kopi. Wortel, telur, kopi. Tuh. Akhirnya apa kata si ibu? Dari si ibu si Indra ini ngomong, "Indra, ente lihat tuh." "Iya, Bu. Kenapa ibu taruh wortel, telur, kopi?" "Ini adalah jawaban untuk kamu." Maksudnya makin bingung. Iya. Cakep kayak begini nih orang tua nih ngajarin anak itu harus dengan sebuah praktek. Tapi jawaban. berani juga ya ibunya itu ngasih sebuah filosofi ya. Betul. Sementara si Indra ini kan orang yang masih berpikir. Ya kan, tapi berani juga sih. Dia biar anak muda tuh jangan banyak ngeluh, jangan bermalas-malasan, gitu. Makanya begitu udah dikatakan ke ibunya, "Indra, kamu perhatikan kenapa di air mendidih ini ibu taruh wortel, telur, dan kopi." Gelas yang pertama ibu kasih wortel. Begitu diangkat tuh wortelnya menjadi lembek. Lembek. Oke. Lembek. Kemudian di gelas yang kedua telur diangkat. Itu menjadi keras. Padahal kan telur itu kan kalau kita perhatiin begitu jatuh aja udah plak, pecah. Iya. Tapi ketika ditaruh air panas, dikasih air panas, ditaruh telurnya, maka telurnya menjadi mateng gitu ya. keras kan? Iya. Benar. Nah, kemudian di gelas yang ketiga kopi dituangin. Bukannya kopi itu yang tidak beraroma, begitu dituang air panas menjadi aroma harum. Filosofinya Bang Takur, sikap kita itu tidak bisa menentukan dari apa yang ada di diri kita. Bagaimana? Yang bisa menentukan itu adalah perasaan kita harus benar-benar menjiwai apa yang kita lakukan. Oh iya, benar. Gitu. Akhirnya dibilang, "Indra, jadilah kamu seperti apa yang ibu contohkan ini. Sikap kamu ini. Keadaan itu tidak merubah daripada apa yang kamu perbuat kalau kamunya diam saja." Akhirnya, kalau kamu terdiam, mengikuti keadaan, kamu bagaikan seperti telur dan wortel. Lembek, pemalas, dan macam-macam dah. Yang negatif tuh ya. Negatifnya. Telur, dia keras, nggak mau berontak, nggak mau berubah, nggak mau berusaha. Tapi kopi mencitrakan ke sebuah keharuman. Begitu nikmat orang yang menghirupnya. Betul. Gitu. Nah, makanya ketika filosofi ini disampaikan, jadi intinya kalau kita sandarkan masalah kepada Allah, insya Allah yang ada syukur. Iya benar. Bukannya kufur. Kan saya takur. Takur gitu. Kalau udah kayak gitu kan enak Bang Takur. Iya, benar. Ya, kalau kita udah bersyukur, Allah juga kadang-kadang masih bertanya juga tuh. Kadang-kadang kita sudah berdoa, sudah berikhtiar, sudah melakukan usaha. Tapi
belum ada jawaban dari Allah. Berarti kita disuruh untuk bagaimana berusaha meningkatkan diri kita, keimanan kita kepada Allah. Iya, betul. Ini yang harus ditanamin nih sama anak-anak muda sekarang. Iya, kemarin juga saya sama temen juga banyak juga orang yang melihat hasil tapi tidak atau bahkan lupa atau bahkan menghiraukan yang namanya bagaimana prosesnya. Betul. Kayak contoh yang lagi rame juga Pak Ustadz. Silakan mana Pak Ustadz? Oh iya. Yang lagi rame ini kan yang kemarin tuh kita ngomongin soal anak muda juga, salah satu anak muda yang berprestasi itu atlet bulu tangkis kemarin. Atlet bulu tangkis kemarin itu kan juara, dapat emas. Dapat emas di Olimpiade Tokyo. Hadiah berapa aja tuh Pak Ustadz? Ada lupa sih, mungkin nanti kalau salah bisa ntar lurusin. Hadiahnya ada yang 10M, ada yang 5M, ada yang 500 juta, ada yang dikasih tanah, ada yang dikasih asuransi, ada yang dikasih apapun itu. Kemewahan lah, karena memang berprestasi. Tapi kalau kita dari sudut pandang pemalas, itu kita ngeliatnya, wih enak banget dia. Dapat 10M, 5M, ratusan juta, dapat tanah, dapat rumah. Tapi jangan itu dong yang dibahas. Betul. Yang lo bahas adalah sebelum si atlet itu mendapatkan sesuatu itu yang mewah itu, prosesnya seperti apa? Dia mau bangun pagi apa segala macam. Dia harus mau diinjak-injak sama kompetitor lain atau pesaing-pesaing lain. Dia harus mau yang namanya dihujat sama netizen. Lu main apa gini segala macam. Tapi dengan ada proses ini kan kita harus belajar juga nih. Karena kalau kita berproses, kita menikmati proses, hasilnya pun akan harum kayak kopi tadi gitu. Dalam filsafat bahasa Arab mengatakan wa maladzatu illa ba'da ta'abi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau peribahasa Indonesianya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, benar. Ini yang harus ditanamin sama anak muda sekarang nih. Dan juga mindset sih sebenarnya Pak Ustadz ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau mindsetnya salah, bersakit-sakit dahulu, makin susah kemudian. Makin susah. Kan gitu ya. Makanya inilah momentum daripada HUT RI. Yang keberapa sekarang Bang Takur? 76. 76. Kalau 77 angka lahirnya Bang Narji kalau salah. Baru tahun iya. 44 tahun. Nah, ke 76 ini momentum yang sangat tepat sekali nih buat anak-anak muda. Dalam artian apa? Kita isi kemerdekaan itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Anak muda itu kreatif, inovatif, dan macam-macam. Betul. Pak Soekarno kan pernah bilang, beri saya 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Lihat sekarang jangan-jangan kan 10 pemuda, 5 orang guncang dunia kagak bisa. Guncang dunia tik-tik gini doang. Nah, itu kan akhirnya ke arah-arah yang negatif. Sebenarnya boleh-boleh saja. Kita sudah anak muda itu saat ini adalah anak muda yang di dunia era digital. Tapi bagaimana bisa memanfaatkan era digital itu dengan hal yang positif? Ya enggak? Intinya memang kita dari mental, dan juga mindset sih Pak Ustadz. Maksudnya ini saya juga lagi belajar sebenarnya, karena saya lagi mendalami sugesti gimana caranya menolak atau ngeprotek kata-kata yang negatif. Makanya gimana caranya juga saya cari biar itu keasup di otak sama ke mental saya tuh prinsipnya gini. Kalau saya Pak Ustadz, lebih baik saya bersusah payah untuk keluar dari kesusahan daripada tidak mau susah, ujung-ujungnya hidup kita yang susah. Cakep banget dah kalau pokoknya kalau anak muda kayak ente mah amin Allah. Senang banget dan optimis bahwasanya negara kita, bangsa Indonesia ini masih punya potensi anak-anak muda yang begitu semangat juangnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi momentum HUT RI ke-76 ini kita jadikan kesemangatan, kebangkitan buat anak muda dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu Bang Takur. Amin. Ya. Merdeka. Merdeka.